Shalom semuanya, kembali lagi bersama saya Wiwit. Saat ini saya akan sharing sedikit tentang kebaikan Tuhan di sepanjang hidup saya. Nah, ini dimulai dari, tahun 2023, di mana saya mengambil sebuah keputusan untuk, melanjutkan sekolah dan historinya sebelum itu saya akan sedikit cerita bahwa di waktu kelulusan di 2028, yaitu lulusan sarjana, saya keinginan untuk melanjutkan S2. Namun di saat itu segala cara sudah dicoba, segala pendaftaran sudah dicoba dan lalu lalang, pergi ke Surabaya, kemudian pergi ke Malang, dan itu semua adalah nihil dan Tuhan ternyata tidak berkehendak pada saat itu. Mungkin saudara bingung loh, kan bisa untuk beasiswa dan saat itu memang informasi yang saya dapat itu kurang, banyak gitu kan. Jadi kenapa kok di tahun itu saya nggak bisa. Nah ternyata Tuhan memang tidak mengizinkan saya di tahun 2008 untuk melanjutkan langsung di S2 karena saya pun belum siap. Pertama belum siap secara mental, belum siap secara dana, dan kemudian untuk, setelah lulus ini mau kemana kayak gitu. Jadi belum ada persiapan yang benar-benar matang. Nah, pada tahun 2023 di mana setelah Covid itu selesai, kemudian saya sudah cukup untuk dana, saya sudah, cukup tabungan dan di mana saat itu tuh belum ada keinginan untuk melanjutkan S2, bahkan saya berkeinginan, "Tuhan, saya ingin untuk membeli rumah, saya ingin membeli mobil dengan dana yang ada." Tapi apapun yang saya kejar saat itu, saya tanya ke teman-teman yang, bekerja di properti, sampai tanya harga dan lain something gitu kan. Kemudian, orang tua pun tidak setuju pada saat itu, "Kenapa uangmu dibuat untuk beli rumah, beli mobil, yang itu adalah di mana uang itu tidak bisa berputar pada saat itu." Terus aku tanya, "Tuhan kenapa kok semua jalan ditutup?" Pada saat itu. Ini uang mau dikemanain? Pada saat itu saya sudah mapan, saya sudah untuk mencari investasi, kemudian saya scroll di IG, saya lihat-lihat data dan informasi itu kan banyak ya saudara-saudara. Nah di saat itu ada pengumuman bahwa di Universitas, Surabaya di ITS itu membuka untuk pendaftaran S2 dan saya nggak nyangka kalau ternyata itu membuka untuk seperti saya adalah orang-orang profesional di dunia kerja yang berkarir, yang waktunya nggak fleksibel, tapi mereka menyediakan yaitu bisa online pada saat itu dengan integritas yang tinggi tentu saja. Nah, pada saat itu saya berdiskusi sama keluarga, "Mah, ini bagus nih kalau, aku ngelanjutin S2 di ITS." Tapi lagi-lagi karena saudara saya juga pernah di ITS, mama berpesan, "Ini ndak mudah kalau kamu masuk di universitas tersebut, karena satu, masuknya nggak gampang. Kedua, apakah kamu menjalankannya itu bisa sampai goal." Banyak, beberapa teman-teman saya juga masuk pertama, kedua, tahun ketiga itu gagal karena mereka tidak mampu dengan berbagai banyak tugas dan, materi-materi yang diajarkan itu sangat-sangat sulit gitu kan. Kita harus bekerja keras, kita harus sering baca buku, kita harus sering tanya dosen dan lain sebagainya. Apakah itu sanggup saya jalankan di mana saya ini tetap bekerja gitu kan. Terus saya, doa, saya ngomong sama keluarga, saya bilang, "Kalau Tuhan izinkan segala sesuatunya, rencanaku ini itu akan Tuhan atur. Kalau Tuhan izinkan, berarti saya akan lolos di tahap ini." Dan ternyata benar saudara-saudara, segalanya itu diatur sama Tuhan tuh sedemikian rupa, semua, ketentuan-ketentuan yang dipakai untuk
pendaftaran itu dipermudah. Entah gimana saya tuh sangat-sangat dipermudah, nggak sampai antri, nggak sampai, bingung cari internet, dan itu semuanya dilancarkan pada saat itu. Dan pada saat ujian pun saya berpikir apakah saya mampu, karena dari 2008 sampai 2023 itu, jangka waktu yang cukup panjang, yang saya tuh nggak pernah belajar untuk akademik kembali kan. Saya belajar hanya untuk praktisi-praktisi yang diperlukan di saat di tempat kerja saya. Nah, namun Tuhan itu sungguh ajaib. Saya tuh kayak di-reminder materi-materi di saat kuliah, dan itu berbahasa Inggris. Puji Tuhannya nilainya juga nggak terlalu rendah sekali, tapi nilainya juga lumayan bagus gitu kan, nggak terlalu tengah-tengah tapi oke pada saat itu kan dikasih, angkanya pada saat itu. Udah puji Tuhannya bisa masuk. Di sana saya enjoy bahwa, oh Tuhan tuh menyediakan segala sesuatunya loh untuk kita. Kita sudah disiapkan, dana juga sudah ada, dan karena pekerjaan saya juga sudah tetap di situ, jadi saya tuh bisa ngatur waktu dengan sedemikian rupa, kapan saya bekerja, kapan saya istirahat, kapan saya bisa mengerjakan tugas kuliah, dan saat itu juga saya juga aktif di gereja. Jadi semuanya itu ditata dengan baik, dan puji syukurnya di saat itu juga saya punya pemimpin-pemimpin yang mengerti, bahwa saya sedang kuliah, sehingga kita membuat suatu acara di gereja, event di gereja itu secara plan. Jadi kapan nih bisa, jadi kita ngatur waktunya tuh bener-bener pas di mana saya itu tidak ada kuliah kayak gitu. Ada kuliah pun kita itu cuma selisih berapa jam, jadi bisa, kuliah dulu habis itu ngelanjutin untuk acara di gereja, dan itu sangat-sangat smooth sekali kan gitu. Nah, nggak sampai di situ ternyata, karyanya Tuhan di dalam hidup saya. Kemudian, di tahun 2024 itu, teman saya satu satu angkatan, itu bilang, "Gimana kalau kita lulus 1,5 tahun?" Dibandingkan saya dengan teman-teman saya ini orang yang nggak begitu pinter saudara-saudara. Saya ini cuma orangnya rajin aja, tapi kalau pinter, jauh lebih pinter dari mereka gitu kan. 1,5 tahun ini waktu yang sangat singkat untuk membuat sebuah tesis, dan saya tahu kalau tesis ini berbeda dengan waktu S1, yang di mana S1 hanya evaluasi, tapi kalau di S2 itu butuh untuk diaplikasikan di dunia kerja. Nah, saya kebingungan, sedangkan teman-teman saya itu sudah punya sebuah tema karena mereka memang kuliah itu untuk menaikkan jabatan mereka di pekerjaan. Sedangkan saya sebenarnya kalau di kantor itu tidak ada hubungannya dengan, pekerjaan saya. Cuma saya tuh ingin mengembangkan ilmu saja, dan karena jurusan yang saya ambil itu berdasarkan teknologi, dan saya punya pengembangan untuk kopi. Jadi saya bukan basic dari keluarga pengusaha, saya nggak punya mentor, dan saya lebih baik belajar di dunia pendidikan kayak gitu. Jadi biar valid apa yang saya lakukan, usaha yang saya lakukan itu sesuai dengan apa yang ada diajarkan di perkuliahan. Nah, setelah saya bergumul dan, puji Tuhan lagi kalau saya dulu sudah daftar S2, mungkin saya nggak punya teman-teman sesolid ini, kayak gitu kan. Sesolid yang di mana mereka tuh selalu, mendengarkan, mereka tuh selalu mengasih usulan, dan bahkan mereka itu tidak pernah kamu tuh bekerja di apa, kayak gitu. Kamu, tidak mementingkan kamu tuh jabatannya apa di pekerjaan itu. Yang penting bagi mereka adalah mari bersama-sama bergandengan tangan untuk belajar bersama-sama, kayak gitu. Jadi waktu itu saya bingung nih gimana ya mau dari kerjaan, kalau dari kerjaan karena pekerjaan saya berhubungan dengan ekspor impor, pasti data itu ngambil dari pemerintahan, dan itu sangat sulit untuk mengambil data. Terus teman saya langsung bikin ide, "Gimana kalau kamu pakai penelitian yang
sesuai dengan apa yang kamu kerjain, kamu rintis hari ini bisnisnya, yaitu kopi. Oh, bener juga ya waktu itu. Terus kemudian saya usulkan ke para dosen dan semuanya juga berjalan dengan baik dan nggak sampai di situ sih. Ternyata perjalanan yang saya lakukan itu ada tujuan Tuhan yang utama. Jadi pada Januari 2025 itu saya sidang terakhir untuk tesis. Kemudian orang tua juga happy pastinya. Saya ngobrol sama papa, "Pak, ini ada surat dari universitas nanti, bisa sudah dinyatakan lulus dan tahun ini Wiwit bisa wisuda," waktu itu. Tapi nggak nyangka apa yang dikatakan papa pada saat itu adalah sebuah pertanda, yaitu kayaknya Wiwit wisuda sama mama aja ya, nggak usah sama papa. Loh kenapa, Pa? Ya papa capek, bilangnya gitu. Dan di situ saya baru ngeh, kenapa ya kayak gitu. Padahal pada tahun kemarin itu papa itu masih sehat, masih bisa jalan, masih bisa nggak ada gejala-gejala yang mengarah bahwa papa itu sakit, kayak gitu kan. Setelah pengurusan sudah di bulan berikutnya, di bulan Februari, happy ya pasti kita sudah menyelesaikan tugas, dengan sedemikian rupa, dengan melawan kemalasan, egois untuk tidak bertanya, selalu mau membuka hati kalau bahwa kita itu, nggak sendiri dan kita itu nggak merasa bahwa kita tuh pintar sendiri, ada yang jauh lebih pintar daripada saya, kayak gitu. Nah, Februari itu semua persyaratan wisuda sudah saya penuhi dan pada saat di minggu terakhir di bulan Februari, mama telepon, "Nak, papa masuk rumah sakit, kamu bisa pulang nggak?" Nah, di situ, "Ada apa ini? Papa jadi inget, papa kemarin bilangnya nggak bisa datang," kayak gitu kan. "Loh kok tiba-tiba sakit, Ma?" Begitu kan. "Kamu bisa pulang nggak?" Akhirnya pulang. Memang pada saat itu kondisi badannya sudah menguning, ada sesuatu yang nggak beres di dalam organ tubuhnya dan kita larikan di rumah sakit dan sudah opname 2 hari, kemudian, akan dicek lagi sama dokter, tapi keluarga harus tetap di situ. Jadi pas waktu dokter bilang seperti itu, semua di OSG dan lain sebagainya, kemudian papa masuk ke kamar, mama dipanggil sama dokter, firasat saya nggak enak lagi, "Ini ada apa ya?" Kayak gitu, "Kok dipanggil mama sendiri?" Gitu kan. Ternyata mama dateng, itu memanggil saya supaya papa nggak denger. Jadi ceritanya adalah rumah sakit itu sudah nggak sanggup untuk mengobatin papa karena ada sesuatu hal yang harus diobati dan di rumah sakit itu tidak ada alat yang sanggup untuk mendeteksi sebuah penyakit itu. Nah, daripada nanti, sudah sampai parah dan rumah sakit juga merasa bersalah kalau misalnya tidak bisa ditanganin, seperti itu. Akhirnya, konsultasi dan ada rekomendasi dari dokter itu bahwa harus dirujuk di Tulungagung, Rumah Sakit Tulungagung, Rumah Sakit Dokter Iska waktu itu. Kepikiran saya adalah, "Wah, kalau Tulungagung gimana nih untuk, riwah-riwinya, untuk perjalanannya?" Sedangkan papa dan mama ini ada di Kediri posisinya, dan saya posisi kerja di Surabaya. Kalau di Tulungagung, memang dekat dengan Kediri, tapi saya tuh ndak tahu lokasi tersebut. Aksesnya saya nggak tahu, dan saya jujur ndak punya temen di Tulungagung kayak gitu kan. Jadi akan lebih kesulitan dan lebih, bingung kalau misalnya papa dirawat di sana. Dan sebenarnya papa juga nggak mau kalau misalkan dilarikan di Tulungagung. Kemudian kita berdiskusi, "Dok, ada nggak sih, alternatif lain selain Dokter Iska?" Waktu itu. Sebenarnya ada, bisa dilarikan di Surabaya, kayak gitu.
di Dokter Sutomo. Sebenarnya saya lebih setuju kalau di Dokter Sutomo, tapi namanya peraturan di rumah sakit, SOP-nya adalah karena Dokter Sutomo adalah rumah sakit daerah, jadi rujukan itu harus di rumah sakit terdekat dulu. Jujur hati saya nangis ya, di mana saya sudah, berhasil untuk ngelanjutin S2 dengan hasil yang luar biasa, tapi di sisi lain keluarga sedang membutuhkan saya pada saat itu. Saya pulang, saya tutup kamar, saya doa, "Tuhan, bisa nggak sih kalau dipindahkan di Surabaya, jangan di Tulungagung, karena aksesnya akan lebih sulit dan aku nggak bisa pergi kemana mana." Maksudnya, nanya ke siapa, dokter yang oke yang mana, itu sangat sulit Tuhan, gitu kan. Nah, besok paginya dikabarin bahwa ternyata rumah sakit Dokter Iska di Tulungagung itu full. Dan dokter bilang bahwa harus minggu ini itu dirujuk karena harus ditangani dengan serius gitu kan, karena ini sudah urgent kayak gitu, dikatakan seperti itu. Karena dugaan dari rumah sakit Kediri itu bahwa ada kanker di dalam tubuhnya papa dan stadiumnya itu mereka belum bisa nentuin karena mereka nggak punya alat yang cukup mumpuni yang tadi, dari dokter bilang gitu kan. Tapi ini kalau nggak segera ditangani akan berbahaya kayak gitu. Kemudian, akhirnya ditanyalah ke beberapa dokter, dokter sudah ngecek, "Gimana kalau di Surabaya?" "Ya saya setuju." Nah, lagi-lagi papa ini adalah orang yang sangat, sulit kalau di ruangan baru. Apalagi di Surabaya kan, juga belum pernah untuk check up di Surabaya dan lain sebagainya. Nah, akhirnya saya tuh baru inget bahwa, saya tuh punya temen di S2 satu kelas juga, itu adalah seorang dokter juga. Dan beliau adalah, juga dokter yang di mana dia juga dokter di UNER, dokter di Dokter Sutomo, dia juga dokter di Siloam Surabaya, dan dia juga dosen di Universitas Airlangga waktu itu. Terus saya konsultasi sama beliau, eee "Dok, ini kalau masuk rumah sakit ini oke nggak?" Kayak gitu. Meskipun sebenarnya beda ya, karena teman saya ini adalah spesialis dokter paru, sedangkan papa ini adalah harusnya ke dokter spesialis dalam, penyakit dalam, kayak gitu. Tapi, saya tanya dulu kan biasanya kalau dokter itu punya ikatan dokter kan, dari dokter apa dokter apa dokter apa, paling nggak ada rekomendasi atau kejelasan dari dokter tersebut. Kemudian teman saya bilang, "Oh, ndak papa, masukin aja di Dokter Sutomo, nanti kalau sudah sampai di sana kabarin ya Mbak," gitu kan. "Oke Dok, terima kasih," gitu kan. Nah, tahukah saudara, saya tuh baru ngeh pada saat itu saya duduk, "Oh, ini tah maksudnya Tuhan. Kenapa saya waktu S1 itu tidak langsung S2? Seandaikan pada saat itu saya langsung S2, saya tuh nggak akan ketemu dokter ini." Dan saya juga nggak tahu dokter ini itu dulu sewaktu tahun 2028 atau 2009 tuh dokter ini di mana. Saya juga nggak akan kenal gitu loh. Nah, ini tujuannya Tuhan. Percayalah apa yang di direncanakan Tuhan itu sebenarnya baik untuk kita. Tapi rencana kita tuh belum tentu baik Saudara, karena Tuhan tuh tahu bahwa kamu tuh belum siap. Mungkin kalau aku di tahun 2008 kemarin aku belum siapnya dengan hal ini, mungkin aku ada sombong, mungkin aku, tidak bisa humble karena gelarnya yang banyak dan bisa mencapai hal itu. Tapi di saat yang sekarang itu, saya tuh bisa kayak terbuka, saya bisa menerima pendapat orang lain dan saya tuh bisa kayak, "Oh, ya semua orang tuh punya pendapat masing-masing dan tidak akan menyalahkan hal itu," gitu kan. Nah, berjalannya itu saya juga, Tuhan aku akan pertama kali nyetir sendiri dari Kediri ke Surabaya untuk mengantarkan papa ke Dokter Sutomo waktu itu. Dan saya baru tahu kalau sistemnya di sana itu kalau kita nggak kenal sama dokter, kita tuh akan susah untuk masuk ke ruang inap pada saat itu dan paginya saya langsung bel sama, "Dok, ini gimana? Papa saya kok belum bisa masuk." Kemudian dia suruh foto rekam medis dan lain sebagainya dan 1 jam kemudian saya diantarkan di ruang
inap. Ya sebenarnya itu cuma transisi karena untuk ruangan yang disiapkan itu, masih ada pasien, jadi ditunggu kayak waiting list gitu loh, Saudara. Jadi oke ditunggu di situ. Kemudian, kita ngerawat papa dan nggak hanya itu, eee, ternyata dari situ tuh papa itu juga udah mulai mulai legowo, mulai legowo itu istilahnya gini, mulai menerima pasrah sama Tuhan, hidupnya ini untuk apa, kayak gitu kan. Terus, keuntungan kita kalau kita bergereja, kita komunitas dengan gereja yang saat ini kita ada, itu kita itu bahkan akan disupport oleh teman-teman kita. Mereka tuh sering datang ke rumah sakit untuk support saya, bukan hanya sekedar secara materi ya, tapi secara doa, spirit, dan mereka juga ketawa-ketawa supaya saya juga nggak terlalu sedih karena kan hampir 10 hari saya di rumah sakit yang, sip-sipan sama mama, di mana saya juga masih bekerja pada saat itu, dan yang bikin saya terharu bahwa Tuhan tuh menyiapkan segalanya adalah yang minta untuk doa di rumah sakit itu adalah papa, bukan dari keluarga kita. Jadi papa sendiri yang cari, eee, teriak-teriak cari saya, mana Wit, ayo kita doa, ayo ajak teman-temanmu gereja di tempat ini untuk gitu kita mau ibadah bersama di ruangan ini," kayak gitu. Walaupun ruangannya kecil, tapi aku percaya bahwa kalau kita satu dengan Tuhan, kita sering ngobrol sama Tuhan, Tuhan tuh ada di tempat itu. Sekalipun setelah hari ke-5 atau keberapa itu papa dipanggil Tuhan. Yang di mana juga saya juga kayak jahat ya, ngobrol sama Tuhan, "Tuhan, masa papa dipanggil waktu pas aku ulang tahun sih Tuhan?" Bener bener Saudara, Tuhan itu kayak menjawab semuanya. Jadi yang aku minta saat itu, nggak lucu dong Tuhan, aku lagi happy birthday, terus kemudian ternyata papa nggak ada, kayak gitu. Nah, ternyata benar, papa itu nggak adanya setelah saya ulang tahun tuh selisih hari berikutnya. Jadi, Minggu saya ulang tahun, Seninnya malam tuh papa dipanggil sama Tuhan. Nah, dari inilah, kenapa sih Tuhan itu terkadang apa yang menjadi rencana kita, itu Tuhan tuh nggak izinkan. Yuk sambil kita ngelihat Alkitab kita baca di Mazmur, kita buka Mazmur ya. Mazmur 23 ayat 1-6. Kita akan baca bersama-sama. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku, gak, ad, gak adamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Jadi di sini Mazmur Daud itu, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Nah ini saya teringat bahwa kalau seandainya saya mendaftar pada saat itu di awal, saya tidak akan menemukan teman saya itu, di Dokter Sutomo yang membantu saya untuk, memilihkan kamar untuk papa pada saat itu. Terus, dan ndak mungkin juga pada saat itu keuangan saya sudah sangat settle, sehingga pada saat kondisi papa nggak ada, banyak yang diurus, saya tuh masih bisa menumpang keluarga saya.
sekalipun berjalan dalam tadi yang ayat keempat, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya." Jujur, pada saat di rumah sakit papa, ngeluarin darah, itu sebenarnya saya juga sakit sih. Maksudnya, "Tuhan, bener ta papa akan dipanggil? Tuhan, memang ini sudah saatnya kan?" Itu saya sambil nyetir, sambil nangis sebenarnya. "Tuhan, jujur aku tuh belum sanggup." Jadi selama 10 hari itu adalah di mana sebenarnya semua dokter menyatakan menyerah karena baru tahu kalau kankernya papa itu, saya sebutkan bahwa papa mengenai kanker pankreas yang di mana sudah stadium 4 dan itu sudah menggeruti semua organ tubuh. Jadi, Tuhan aku tahu kalau misalkan dioperasi pun tidak mungkin karena usia papa juga sudah di usia 79 tahun, sudah sangat rentang untuk melakukan segala tindakan operasi. Terus Tuhan Tuhan maunya apa? Kayak gitu. Dan saya berkali-kali menanyakan hal itu di malam hari, "Tuhan tuh maunya apa?" Kayak gitu kan. "Tuhan tuh ingin aku seperti apa?" Kayak gitu kan. Di sini saat saya mendengarkan, lagu pujian dan saya membaca Alkitab, bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya. Tuhan tidak akan mengizinkan anak kesayangannya itu tergeledak begitu aja. Jadi sebenarnya tabungan kekuatan itu sudah Tuhan berikan sebelum saya melakukan pendaftaran itu. Jadi Tuhan tuh sudah menyiapkan karir, sudah menyiapkan mental, sudah menyiapkan hati, sudah menyiapkan segalanya. Dan jujur kenapa saya jadi terpukul pada saat itu, sebenarnya saya juga punya saudara kandung yang saya ceritakan tadi bahwa kakak saya pernah di ITS dan kakak saya sudah menikah, dan kita itu baru dikabarin pada saat papa mau masuk rumah sakit bahwa kakak ipar saya juga kena kanker pada saat itu. Dan otomatis, kita cuma 2 bersaudara, yang harus kuat adalah saya, kayak gitu kan. Terus saya, eee, ba tanya Tuhan, "Tuhan maunya apa?" Gitu kan. "Tuhan, apa sih yang Kau inginkan dalam hidupku? Apa aku menjadi sosok yang kuat seperti apa?" Gitu kan. Dan sekali lagi Tuhan tuh sudah mengatur saudara-saudara, sudah mengatur jalannya kita itu mau gimana, hati kita mau seperti apa. Ya itu tadi, kenapa Tuhan tidak izinkan di tahun itu, karena aku belum siap. Dan ternyata di saat ini itu hatiku lebih siap dan saya juga punya teman-teman komunitas di gereja yang sangat support bahwa, "Yuk Kak, kamu bisa melewati ini." Dan puji Tuhan ya, kalau seandainya pada saat itu saya masih mengerjakan kuliah, masih tesis, pasti kacau, pasti tidak akan bisa lulus 1,5 tahun. Pasti akan kuliah saya tuh berantakan. Tapi kenapa Tuhan itu memberi waktu sedemikian rupa sehingga saya bisa mengambil sebuah keputusan bahwa, "Oke, 1,5 tahun ayo kita jalankan. Aku bisa Tuhan," kayak gitu. Itu kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, bukan waktunya Tuhan, saya percaya saya tidak akan sanggup. Dan pada saat itu juga saya mungkin nggak akan sanggup bahwa, saya tuh juga sudah di sebuah gereja yang begitu support apapun yang dilakukan oleh pelayanan gereja. Dari upgrade misalkan dari akademik, dari pendidikan, ataupun mereka tuh selalu support. Dan bantuan itu yang bukan, sekedar materi ya saudara-saudara. Jadi, materi itu bisa kita peroleh gitu kan. Tadi kan saya bilang bahwa saya juga sudah dicukupkan pada saat itu. Tapi ini adalah secara moral. Jadi setiap hari itu teman saya itu bukan hanya datang, tapi dia itu chat juga ke handphone saya itu nggak henti-hentinya, nggak tahu itu bercanda, nggak tahu itu iseng atau apapun gitu yang membuat saya supaya, "Kak, ayo Kak, jangan jangan loyo," gitu kan. Karena, "Kamu juga masih punya beban nih buat kita-kita yang muda-muda ini, kita butuh butuh kamu Kak," kayak gitu kan. Jadi pada saat itu saya sangat, bersyukur bahwa Tuhan tuh menempatkan orang-orang yang
sungguh hebat dan bahkan saya itu nggak kepikiran bahwa mereka itu punya ide ngerayain ulang tahun di rumah sakit dan aku bilang, "Wah kalian gila sih," aku bilang gitu. Yang namanya anak muda kan ini kayak kehilangan sosok yang di mana, saya tuh selalu, berada di garda depannya mereka kalau mereka lagi kesusahan. Jadi mereka tuh sampai bilang gini, "Kak, ini saatnya kita untuk support kamu, kan kamu selalu ada buat kita," gitu kan. "Oke, thank you," gitu kan. Jadi, eee, gimana sih supaya kita itu tetap mengandalkan Tuhan? Yang di ayat tadi, ayat 6 itu, "Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan." Yuk yang saat ini mungkin, saudara-saudara tahu bahwa hidup itu tidak akan mudah atau mungkin Anda yang sakit hari ini, percayalah bahwa semua musibah, semua plan kita, itu Tuhan tuh sudah atur sebenarnya. Yuk kita bangkit, kita coba untuk pasrah, istilahnya pasrah itu bukan ndak berusaha ya, tapi kita tuh punya pikiran yang positif, vibe yang positif bahwa, "Oh aku nggak sendiri kok, aku masih punya punya Tuhan di hadapanku. Aku masih masih bisa kok curhat sama Tuhan." Jujur pada saat itu saya nggak mungkin cerita ke teman-teman pada waktu itu. Dan waktu, papa sudah koma pada saat itu, kita seanggota keluarga memutuskan untuk tidak dimasukkan ICU. Karena kita nggak bisa berdoa untuk di ICU, yang saudara tahu kalau sekarang tuh ICU tuh kan tidak dibatasi orang-orang untuk masuk ke tempat ICU. Jadi tetap posisi di bukan di ICU, di ruangan biasa. Kita terus berdoa, saya lantungan lagu-lagu rohani, teman-teman juga berdatangan juga di tempat itu, dan terkejutnya adalah saudara saya juga saudara sepupu saya datang sambil meluk saya sambil nangis, dia bilang, "Kamu kok bisa bisa kuat ya Wit, nggak bisa nangis." Sebenarnya jujur saya kalau ke rumah sakit saya sudah bilang, "Tuhan aku nggak mau nangis," gitu kan, karena mama butuh butuh support, karena anak-anak satu-satunya saat ini yang bisa diandalkan cuma saya, kayak gitu kan. Sedangkan kakak masih ngurus kakak ipar saya, kayak gitu. Jadi, saya nggak mau nangis di depannya mama, kayak gitu kan. Jadi pada saat sering ke rumah sakit, pagi cek dulu mama udah makan atau belum, baru saya ke kantor, istirahat saya mampir dulu sebentar. Itu saya lakukan sampai di hari, Jumat. Sabtu mama bilang, "Kayaknya kamu jangan pulang dulu deh sampai malam." Entah itu jam 10 atau jam 11, dan mama sudah punya firasat bahwa, "Coba beli untuk perlengkapannya papa." Jujur, itu sangat sangat menyedihkan ya. Saya biasanya ke mall dengan senang-senang kayak gitu kan, mencari barang yang aku suka, tapi biasanya kalau Desember kayak gini, saya tuh sudah menyiapkan barang apa yang disukai papa untuk saya pulang saya kasihkan. Tapi saat itu saya harus memberikan untuk the last day gitu kan, untuk terakhir kalinya papa menggunakan, barang yang aku belikan kayak gitu kan. Jadi saya keliling, saya minta tolong beberapa teman untuk support untuk supaya saya nggak pingsan di jalan. Jadi, ya itulah saudara-saudara kita itu harus tetap punya komunitas di dalam gereja, supaya kita tuh bertumbuh di mana saat kita sedih, kita lagi butuh, bukan butuh materi yang saya bilang tadi, tapi butuh secara moral untuk bangkit lagi itu ndak gampang gitu loh. Jadi, di-support sama teman-teman, dibantuin untuk cari, kemudian hari Minggu, saya biasanya hari Minggu itu sama kayak hari kerja, jadi kalau Minggu, Minggu itu adalah full day di gereja, tapi hari itu saya putuskan untuk full untuk jaga papa waktu itu. Pada saat itu, Senin itu saya sebenarnya ada interview dan lain sebagainya, saya bisikin, "Pak, aku ada interview untuk, jenjang ini," kayak gitu kan. Terus setelah itu mama telepon, "Gimana, udah selesai belum interviewnya?" Udah selesai interviewnya kok," gitu kan. Nah, sejak itu tiba-tiba badannya papa itu naik.
panas. Kejangnya itu sebenarnya sudah kejang-kejang pada saat, eee, doa bersama, malamnya itu sudah papa itu kayak tertidur gitu loh, dan kejangnya itu cuma 2 jam, kejang lagi, terus nanti ada jeda lagi, dan tapi kemarin yang hari Senin itu kejangnya terus gitu kan. Akhirnya saya panggil dokter, "Ini kenapa Dok?" Terus muntah lagi darahnya, tapi muntah darahnya itu kan dari hidung ya Saudara-saudara, jadi bukan muntah kayak gitu ya, maaf kalau kalian sedang makan atau ngemil, tapi kayak bersin. Jadi kalau papa bersin itu darahnya langsung keluar. Nah, setelah itu, dokter menyatakan bahwa, "Coba beli obat ini nih." Saya tuh sudah kayak merasa ndak enak gitu, karena pada saat itu tiba-tiba papa itu buka mata terakhir kalinya di saya gitu kan. Pada saat mama bangun, papa tuh sudah menutup mata kembali. Dan saya punya firasat, wah ini mungkin papa mau pamit kayak gitu. Jadi saya jalan ke ap tempat farmasi obat itu sedikit kayak nggak percaya bahwa, "Tuhan apa ini yang terakhir ya?" Sambil saya menunggu. Nah ternyata sambil antri obat, mama telepon, "Nak, obatnya nggak usah diambil, papa udah nggak ada." Nah itu juga kenapa saya juga bersyukur sekali, di mana juga masa hidup papa mama itu juga menjadi inspirasi saya bahwa dimanapun kita bergereja, itu pasti ada nggak enaknya. Tapi di mana kita bergereja, kita jangan lihat orangnya, kita jangan lihat, pemimpinnya, tapi kita lihat Tuhan. Tuhan tuh mau apa sih di tempat itu? Tuhan tuh mau apa sih di gereja itu? Jadi pada saat itu, di gerejanya papa dan papa mama ini adalah orang-orang yang aktif di gereja juga, nanyakin, "Gimana kabarnya?" Terus mereka tuh mau siap-siap untuk kunjungan di Surabaya. Nah, tapi belum sampai kunjungan di Surabaya, kita menginfokan bahwa papa sudah nggak ada gitu kan, udah dipanggil Tuhan. Dan kita harus membawa papa juga ini kembali ke Kediri, karena akan dimakamkan di sana. Dan puji Tuhannya itu lagi adalah semua rencana Tuhan, Saudara. Saya pun sampai hari ini adalah saya masih terheran-heran, karya Tuhan tuh begitu ajaib. Jadi di jam 2 pagi itu, teman-teman gereja kita itu yang di Kediri itu sudah ada di rumah saya yang di Kediri itu nunggu nunggu kedatangan kita untuk bantu-bantu untuk beres-beres dan lain sebagainya, untuk persiapan, penghiburan dan lain sebagainya. Dan itu lagi tuh, Tuhan tuh punya rencana yang baik. Biasanya kalau orang mencari kan karena di makam ya bukan di kremasi, biasanya kalau mencari lahan untuk dikubur di malam hari itu sangat lama, dan itu sungguh ajaib, hari itu juga sudah diketahui lokasinya di mana dan paginya mereka sudah mengeruk untuk persiapan pemakaman. Ya, pesan saya adalah dari cerita saya biarlah menjadi inspirasi buat teman-teman semua, kita jangan pernah meninggalkan sekalipun dengan Tuhan. Apapun itu, nggak enaknya kita, atau mungkin ada masa-masa, "Oh Tuhan kok nggak menyetujui kenapa ya?" Terus kita lari dari Tuhan. No, kita coba ikuti apa maunya Tuhan. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita setiap hari mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita itu ngobrol sama Tuhan tuh kayak ngobrol kita sama temen. Tuhan maunya apa sih? Coba sih duduk diem gitu kan, duduk diam tuh Tuhan tuh mau apa. Itu nanti itu Tuhan tuh akan bukakan setiap jalan-jalan yang kita lalui. Dan percayalah bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan anaknya tergeletak. Tapi terkadang kita tuh nggak mau diproses sama Tuhan. Jadi yang di Mazmur tadi di 23 ayat 5, "Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadap lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah."
Dia itu sudah menyediakan, kenapa butuh waktu lama? Ya karena kita nggak siap, aku pun nggak siap waktu itu. Dan di waktu yang tepat, Tuhan itu sudah menyatakan kasih-Nya. Sebelum itu terjadi, Tuhan tuh sudah menyatakan kasih-Nya. Tapi kitanya ini jadi anak itu ngeyel. Yuk yang hari ini kita yang masih masih nggak percaya karyanya Tuhan, kita masih nggak percaya apa sih maunya Tuhan, jalannya, kok semua bisnisku hancur, nggak dibukakan, hutangku banyak, atau penyakitku itu nggak sembuh-sembuh, sudah berbagai dokter. Atau yang hari ini kalian punya keluarga dan ini adalah bulan Desember, sudah lama tidak berkumpul dengan keluarga, mungkin sudah nggak kontak-kontakan lagi karena ada sesuatu hal permasalahan yang belum dibereskan. Yuk di tahun 2025 mari dengan hati yang penuh dengan Tuhan, hati yang pengampunan yang banyak kita datangi, masing-masing keluarga kita. Mungkin, dia sangat menyakitin saudara, tapi Tuhan itu pernah pernah berkata, "Mari kita mengampuni 7 kali 7 7 7 7." Itu artinya kita mengampuni itu tidak ada hentinya. Apapun permasalahannya besar, kecil, itu tetap kita harus mengampuni. Nah, gimana kita mengampuni? Yuk kita coba untuk, eee, kan sudah lama ya kalau telepon apakah dia mau diangkat? Dicoba. Karena kalau kita tidak mencoba, kita nggak membuka diri, ya kita nggak bisa. Sama artinya kayak gini, Tuhan itu tidak akan memberi jalannya kalau kita tuh nggak buka hati kita. Sama, kalau kita itu tidak mengampuni orang itu dulu, ya orang itu akan sulit. Nah, gimana caranya? Kita yuk doa bareng-bareng hari ini, karena hari ya bulan yang penuh kabar gembira, kita akan merayakan dengan bersama keluarga, udah saatnya kita berkumpul dengan keluarga, kita, tanya kabar, gimana kabarnya, terus, perkembangannya mereka gimana. Cukup dengan ucapan syukur, cukup dengan kata kita menyapa mereka, mereka itu bisa, bersemangat kembali. Mari saudara-saudara kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini, share yang sangat menguatkan Tuhan. Biarlah hari ini, saudara-saudara yang mendengarkan Tuhan melalui YouTube Tuhan, apapun, yang mereka alami Tuhan, biarlah Engkau yang, jumpai mereka, teguhkan hati mereka, ampuni setiap apa yang mereka lakukan Tuhan, kesalahan yang mungkin tidak menyenangkan di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, bila hari ini ada saudara-saudara yang sakit, letakkan sakit kalian, tangan kalian diletakkan pada, tubuh kalian yang sakit. Saya akan berdoa, Tuhan, eee, tubuh ini Tuhan Kau sembuhkan dan obat-obat yang diminum Tuhan Engkau pakai biar bilur-bilur darah kuasa-Mu bisa menyembuhkan mereka Tuhan yang mendengarkan acara ini Tuhan. Thank you Tuhan atas kemurahan-Mu. Biarlah kesembuhan itu terjadi, mukjizat itu terjadi, dan bukan hanya kesembuhan secara fisik Tuhan, tapi ada sesuatu hati yang dalam Tuhan yang Engkau perbarui juga kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati semua orang-orang yang mendengarkan, acara ini biarlah penuh dengan kasih, biarlah semuanya bergandengan tangan, biarlah apapun yang mereka lakukan Engkau buat berhasil di Desember ini Tuhan, menjadi penuh sukacita untuk mereka Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudara, God bless you.